dua keyakinan, atau bisa dipadahkan dua aplikasi yang wajib dipasang di dada. Allah yang berbuat, Allah yang mengatur, makhluk kada pernah keluar dari derajat la haula wala quwata. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fi sabri ala ma taqrahu khair." Nah, fi sabri ala ma taqrahu khairun. Artinya ada di dalam sabar itu barang yang engkau benci. Nyawa tu sabar atas barang yang engkau benci. Arti barang itu umum. Nah, apa aja, sesuatu apa aja yang kita tuh kada katuju merasa akan nintu, kada katuju melihat nintu, kada katuju menerima nintu. Nah, benci narannya nafsu kita kada katuju, tapi kita mau sabar. Nah, maka di dalam sabar terhadap yang kita kada sukai, di situ mengandung kebaikan. Nah, mengandung kebaikan. Cuma sabar ini sulit bila kita belum berisi i'tiqad yang benar terhadap Allah. Karena sabar ini sebenarnya ujar bubuhan ahli tauhid buah dari i'tiqad yang benar dan buah dari perasaan atau sangkaan yang benar terhadap Allah. Hanya berbuah sabar. Kita wajib dulu berisi keyakinan, ini membujurkan keyakinan deh, bahwa hanya Allah yang menjadikan segala sesuatu. Nah, ini keyakinan nih. Makhluk siapapun apapun kada sanggup baulah. Itu dulu keyakinan kita. Seluruh yang kita lihat, kita rasakan, kita dengar itu ulahan Allah, ciptaan Allah aja kita. Makhluk kada sanggup maulah nintuh. Dan yang diulah Tuhan ini sudah menjadi pengaturan Allah atas dasar kehendak dan kekuasaannya. Nah, ini keyakinan nih. Kalau kita menganggap ada makhluk yang berbuat syirik, kita yakini kada mau merubah, kita murtad. Kalau kita menganggap ada yang mengatur selain Allah secara hakikat, syirik. Kita karasi ada yang mengatur selain Allah, murtad. Kalau kita menganggap bahwa ada yang melobi-lobi mempengaruhi akan pengaturan Allah sehingga Allah bisa merubah-rubah pengaturannya karena ada lobi seseorang, apalagi karena Allah diintervensi bisa oleh seseorang lalu merubah pengaturannya, apalagi Allah diintimidasi misalnya oleh seseorang lalu Allah mau merubah pengaturannya, ini pun rusak juga keyakinannya. Kalau kita yakini murtad, sama artinya memadahkan Allah Ta'ala kada sempurna bisi kekuasaan, kada sempurna bisi kehendak. Maka keyakinan kita bulat, jangan nunjung. Hanya Allah yang menjadikan segala sesuatu, hanya Allah yang mengatur segala sesuatu atas dasar kehendak dan kekuasaannya murni atas kehendak dan kekuasaannya. Kada ada urusan campur tangan yang selain Allah, kada ada lobi-lobian dari siapapun. Bila itu terjadi murni kehendak Allah atas dasar kekuasaan dan kehendaknya, tauhid nih. Makhluk kada bisa maulah nintuh. Satu dulu keyakinan dibujurakan. Terjadi sesuatu gawian Tuhan ya kita. Hati nang itu memandang wajib nih. Terjadi sesuatu baik yang paling kecil kejadian siapa yang paling besar gawian Tuhan ya kita. Selesai, titik, jangan ada koma, bulat. Tapi ini jangan disambat. Maksudnya dilim di hati kita, karena ini belepasan bang. Lim pakai semen ya kita, jangan lim yang biasa, supaya bujur-bujur permanen. Nah, mendengar sesuatu gawian Allah, jangan diucapkan, haram diucapkan, kecuali wayah taklim. Melihat sesuatu gawian sidin, titik dulu. Nah, yang kedua wajib kita bersangka baik terhadap apapun dari pekerjaan Allah Ta'ala. Nah, ini keyakinan yang kedua.
bahwa setiap kejadian yang diperbuat oleh Allah pasti mengandung hikmah kebaikan, apapun bentuk, rupa, warna kejadian tersebut. Ini pun pekerjaan hati yang disebut husnudzan billah. Apa hukum husnudzan billah? Wajib apa? Ain, fardu ain. Nah, ini dua keyakinan, atau bisa dipadahkan dua aplikasi yang wajib dipasang di dada. Allah yang berbuat, Allah yang mengatur, makhluk kada pernah keluar dari derajat la haula wala quwata. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dalil itu di Fatihah, iyyaka na'budu, tetapi wa iyyaka nasta'in. Nasta'in ini nah sama artinya Allah yang berbuat kalau kita nasta'in dengan Allah Ta'ala. Qul kullun min indillah. Dalil tuh, dalil. Nah, maka tidak ada satu makhluk pun yang bisa berbuat, menciptakan, menjadikan. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa mengatur, mengatasi Allah Ta'ala. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa mempengaruhi kehendak dan kekuasaan Allah. Maka Allah berisi pengaturan. Dalam ilmunya Allah sudah berisi pengaturan yang disebut qada. Bila terjadi disebut qadar, garis miring takdir. Terhadap takdir Allah kita menyikapinya secara garis besar dua. Pertama, beriman, meyakini memang Allah lah yang mengatur, yang menjadikan atas dasar kehendak dan kekuasaannya, bukan kehendak orang lain, bukan kekuasaan orang lain. Karena Allah itu wahdaniyat. Satu. Yang kedua, wajib kita bersangka baik bahwa setiap yang Allah tentukan, maksudnya yang mana yang terjadi ini nah. Napa-napa itu yang kelihatan, yang kedengaran, yang kerasaan. Sebab kita ini hanya tahu yang kita lihat. Kita dulu secara jahir hanya mengetahui yang kita dengar dan hanya mengetahui yang kita rasakan saat ini. Saat ini apa yang kau ketahui? Apa yang kau lihat, apa yang kau dengar, apa yang kau rasa. Nah, seluruh yang kita lihat, kita dengar, kita rasa ulahan Allah Ta'ala. Itu keyakinan kita nih. Inilah keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ariyah, Maturidiyah. Dan wajib kita bersangka baik setiap gawian Tuhan, ma khalaqta hadza batila, tidak ada yang ada bagusnya. Seluruhnya baik. Sampai-sampai orang-orang arif billah itu memuji lawan Tuhan, kullu fi'lik jamil, kullu fi'lik jamil, tiap perbuatanmu wahai Allah elok. Maksud elok mengandung kebaikan, ada hikmahnya, hikmah kebaikan. Kenapa disebut hikmah? Karena kita kadang langsung bisa merasakan kebaikannya tentang apa, maka disebut hikmah. Karena itu kita disuruh bersangka baik. Tugas orang mukmin bersangka baik. Kalau orang wali kan bersangka baik. Orang bersangka baik itu orang dalam perjalanan. Kalau orang-orang wali, arif billah, itu sangka baik itu masa lalu mereka. Mereka tuh melihat lawan baik itu nah, atas dasar makrifatnya lawan Allah. Nah, ada kita kadang awal melihat baik itu apa? Cuma kita disuruh bersangka baik bahwa ini mengandung hikmah kebaikan. Nah, dua ini nah bila ada di hati lah, maka secara otomatis terprogram menghasilkan sebuah akhlak yang indah, yaitu sabar. Nah, melihat sesuatu tapi sudah siap payung dua biji di hati ini nih. Oh, gawian Tuhan dan pasti mengandung kebaikan. Sabar ay aku. Nah, mendengar sesuatu sebelum kita melihat, mendengar, berasa itu, sediakan dulu nintuh yang dua perkara ini, dilim dulu, jangan sampai takipai bahwa Allah lah yang menjadikan, menentukan, mengatur segala sesuatu, dan setiap kejadian pengaturannya pasti mengandung kebaikan. Nah, dua perkara inilah yang disebut beriman kepada Allah, yaitu rukun iman yang keenam. Ini maksudnya. Nah,
Ada dua perkara ini, lihat aja kena di hatinya timbul sabar. Kayak apa hendak sabar? Masih menganggap makhluk yang berbuat baca piring, tasinggul burit bini. Bini pangbejalan mentang-mentang kenal bisi burit binggang bener kayak itip Japon berjalan. Tasinggul piring, satahun menabung kawan nukar piring yang larang-larang. Paca emalaki hendak tak keluar mata saripnya tuh. Sulit sabar nih kalau kada terbiasa di hatinya memasang iman yang kuat yang dua perkara tadi. Cakainya ada betungguan sudah dua perkara tuh. Oh, gawian Allah Ta'ala pasti ada hikmahnya, santai ya. Tapi kalau kita menganggap ini gawian bini, kada ingat bahwa itu adalah gawian Allah Ta'ala, apalagi kada sadar bahwa itu mengandung hikmah yang gana. Nah, lihat aja perang dunia kelima tuh. Mungul ya. Mana mandak mata kelintuhut kah ya. Nah itu tuh, ini kita banget nih. Jadi sulit sabar bila kada ada perangkat untuk mendukung sabar di hati kita. Nah, ini penting benar perangkat itu diandak. Kawa kita sabar, napa janji Allah, janji Rasulullah, ujar Nabi, fisabri ala matakrahu. Setiap sabar terhadap sesuatu yang engkau kada suka, khairun, di situ mengandung kebaikan. Nah, ada pada sabar atas barang yang engkau benci itu ada kebaikan. Napa garang kebaikan ini tafsirnya bahasa Arabnya khair. Nah, kebaikan itu secara umum kada kawa kita menghitungi, karena seluruhnya ini baik, karena terbit dari Maha yang baik. Nah, tapi kalau dihalusakan makna kebaikan, kalau kita melihat kepada usul dari kebaikan, ujar wah ini substansinya, ruh dari kebaikan, maka kebaikan di dunia ini satu aja ruhnya, makna sesungguhnya, yaitu ma'rifat kepada Allah. Apapun jika tidak tertuju kepada Allah itu dianggap batil. Jadi asal mau sabar atas dasar dua tadi di hati, keimanan, rukun iman yang keenam nih. Nah, maka lihat aja di dunia dihadiahi oleh Allah ma'rifat kepadanya. Ini ma'rifat bukan hasil belajar, tapi ma'rifat yang dari Allah. Nah, satu dulu. Jadi bila ada penyabaran, jauh dari Allah dan kada ada harapan Tuhan memberi ma'rifat lawan orang itu. Satu, kebaikan di dunia tuh kalau pian betakuna pegadang tafsir khairan itu ma'rifat kepada Allah di dunia. Kalau nya khairan di akhirat bang, jannatun naim, dukhulu jannatin naim, masuk surga. Itu kebaikan nantinya di akhirat. Berarti orang sabar di dunia tak buka hijab, di akhirat masuk surga.